Sayyidatuna Fatimah. Apa kata Fatimah? Bawa saja ini bubur kepada ayahku Muhammad, karena sudah 3 hari 3 malam ayahku belum makan. Saudara-saudara, Rasulullah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, sampai-sampai qalat Aisyah radhiyallahu anha ingaman ala gabrin Nabi. Sayyidatuna Aisyah berkata ketika beliau berdiri di atas kuburnya Nabi, beliau berkata, ya man kharaja minat dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Bahkan Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar. Saudara-saudara, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar selama 7 bulan berturut-turut tidak makan tidak minum, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Beliau bermujahadah, berjuang untuk apa? Untuk melawan dan menundukkan hawa nafsunya. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama bertahun-tahun cuma makan tepung pakai minyak samin, saudara-saudara, karena tidak mau dalam keadaan kenyang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun, puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Habib Abdullah Al-Idrus umur 7 tahun, puasanya selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau berbuka puasa, saudara-saudara. Di umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. 1 tahun cuma buka puasa pakai 1 butir kurma. Begitulah keadaan para ulama, keadaan para aulia, keadaan para nabi dan rasul di dalam menundukkan hawa nafsu dan menundukkan syahwatnya. Kenapa? Saudara-saudara, an-nafsu katifli an tuhmil husyab ta'ala hubbir. Di ladang yang baik hasilnya pasti akan baik, tapi kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun akan rusak. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Saudara-saudara, di Mekah ada ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau disebut Al-Fadani karena beliau nisbatnya itu penyandaran laqab Al-Fadani karena beliau berasal dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani, beliau adalah muslim dunia, ulama besar yang hafal jutaan hadis beserta sanad-sanadnya, sampai-sampai diberi gelar Imam Suyuti fi zamanih, Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai seorang ahli hadis. Nggak ada. Semua anak-anak beliau jadi pengusaha, semua anak-anaknya jadi pedagang. Tidak ada satupun anaknya yang mengikuti beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau adalah pengusaha. Kenapa? Karena istri beliau adalah pedagang. Istri beliau bukan seorang alimah, bukan seorang ulama. Istri beliau adalah pengusaha pedagang, sehingga semua anak-anaknya ngikut kepada ibunya. Tidak ada satupun anak-anaknya yang menggantikan posisi beliau. Jadi baik buruknya anak tergantung kalian. Kamu tahu ibu-ibu, Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan fuqaha. Kenapa? Karena itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu-ibu mau tahu bagaimana perempuan di Hadramut mereka mendidik anak-anaknya? Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah menceritakan, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Ini wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Itu ada 3 jilid, ditulis pakai tangan. Di akhir tulisan wanita ini berkata, tolong diberi uzur, tolong dikasih maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut, ibu-ibu, nyusuin anak sambil bikin kitab, nyusuin anak sambil bikin kitab. Nggak heran anak-anaknya besar jadi pengarang kitab. Ibu-ibu kita nyusuin kita sambil dengar lagu dangdut.